Di kedalaman hutan tropis Indonesia yang lembab dan misterius, berdirilah sesosok raksasa yang telah menyaksikan peradaban manusia datang dan pergi selama berabad-abad, tanpa bergeming sedikit pun. Ini bukan sekadar pohon biasa, melainkan sebuah monumen hidup yang dikenal dunia sebagai ironwood atau kayu besi, yang bagi masyarakat lokal lebih akrab disapa ulin. Kehadirannya memancarkan aura wibawa yang tak terbantahkan, seolah-olah alam semesta sengaja menciptakannya sebagai bukti bahwa keabadian itu nyata adanya di muka bumi ini. Dengan tekstur sekeras baja dan ketahanan yang menertawakan waktu, pohon ini menyimpan kisah epik tentang kelangsungan hidup, kekuatan magis, dan tragedi eksploitasi yang kini membuatnya semakin langka. Bayangkan ada sebuah kayu yang saking padatnya, dia tidak akan mengapung jika dilempar ke sungai, melainkan langsung tenggelam layaknya sebuah batu besar. Itulah sifat gila dari kayu ulin yang memiliki massa jenis sangat tinggi dan struktur serat yang luar biasa rapat. Ketika Anda memegang potongan kayunya, sensasi berat dan dingin langsung terasa di telapak tangan, memberikan kesan bahwa benda ini lebih mirip logam daripada material organik. Kekerasan kayu ini sudah menjadi legenda urban di kalangan tukang kayu maupun kontraktor bangunan, karena sering membuat peralatan mereka menyerah. Menggergaji balok ulin bukanlah pekerjaan untuk pemula, karena mata gergaji biasa bisa tumpul atau bahkan patah dalam hitungan menit saat mencoba menembus pertahanannya. Bahkan paku besi seringkali bengkok tak berdaya ketika dipaksa masuk ke dalam serat daging kayunya tanpa dibor terlebih dahulu. Salah satu fitur paling ajaib dari ulin adalah ketahanannya yang mutlak terhadap musuh alami kayu pada umumnya, yaitu air dan kelembapan tinggi. Jika kayu lain akan membusuk dalam beberapa tahun jika terkena hujan dan panas bergantian, ulin justru sebaliknya. Dia semakin kuat dan kokoh saat terendam air atau tertanam di tanah basah. Sifat inilah yang membuatnya menjadi material primadona untuk konstruksi jembatan, dermaga, atau tiang pancang rumah di atas rawa. Selain tahan air, kayu ini juga memiliki zat ekstraktif alami yang beracun bagi serangga perusak seperti rayap dan kumbang bubuk. Rayap yang biasanya ganas melahap kusen rumah akan langsung putar balik begitu mencium aroma khas dari kayu ulin yang menyengat bagi mereka. Ini adalah mekanisme pertahanan diri evolusioner yang dikembangkan pohon ini selama jutaan tahun agar bisa bertahan di hutan tropis yang penuh hama. Kekuatan fisiknya yang nyaris tak tertandingi ini membuatnya sering disandingkan dengan material modern seperti beton dan baja dalam hal durabilitas. Tidak heran jika tiang listrik atau bantalan rel kereta api zaman dulu banyak yang menggunakan ulin dan masih bertahan hingga hari ini. Pohon ini benar-benar definisi nyata dari istilah tulang punggung hutan yang menopang kehidupan di sekitarnya. Pohon ulin adalah flora endemik yang sangat pemilih soal tempat tinggal, karena dia hanya mau tumbuh subur di wilayah tertentu di Asia Tenggara. Rumah utamanya adalah hutan Dipterocarpa dataran rendah di Pulau Kalimantan dan sebagian wilayah Sumatera bagian selatan. Dia menyukai tanah yang berpasir, lempung, atau bahkan tanah kapur, asalkan berada di ketinggian yang tidak terlalu menjulang dari permukaan laut. Di habitat aslinya, pohon ini tumbuh menjulang tinggi menembus kanopi hutan dengan batang yang lurus dan silindris tanpa banir atau akar papan yang lebar. Tingginya bisa mencapai 50 meter dengan diameter batang yang kadang melebihi 2 meter, membuatnya tampak seperti pilar raksasa yang menyangga langit. Kulit batangnya berwarna coklat kemerahan atau kelabu, seringkali mengelupas dalam lembaran kecil yang memberikan tekstur kasar. Distribusi ulin sebenarnya tidak merata di seluruh hutan, melainkan cenderung berkelompok di area-area tertentu yang sering disebut sebagai kebun ulin alami. Hal ini terjadi karena bijinya yang berat tidak bisa terbang terbawa angin, sehingga anakan pohon biasanya tumbuh tidak jauh dari pohon induknya. Pemandangan di hutan ulin murni sangatlah megah, dengan deretan batang-batang raksasa yang menciptakan suasana hening dan sakral. Sayangnya, habitat asli ulin kini semakin terhimpit oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang merajalela di Kalimantan dan Sumatera. Hutan-hutan primer tempat mereka bernaung dibabat habis, menyisakan tunggul-tunggul mati yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu.
Kerusakan habitat ini memaksa ulin bertahan di sisa-sisa hutan lindung atau area konservasi yang penjagaannya pun seringkali masih lemah. Meskipun bisa ditemukan di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Sabah dan Sarawak, serta Filipina, populasi terbesarnya tetap ada di Indonesia. Ini menjadikan ulin sebagai aset kekayaan hayati nasional yang tak ternilai harganya. Menjaga habitat ulin berarti juga menjaga ekosistem hutan hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia dan rumah bagi ribuan spesies lainnya. Ulin mengajarkan kita sebuah filosofi hidup yang sangat mendalam tentang kesabaran, karena dia adalah salah satu pohon dengan pertumbuhan paling lambat di dunia. Dalam setahun, diameter batangnya mungkin hanya bertambah sekitar setengah sentimeter saja. Sebuah angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan pohon sengon atau akasia. Butuh waktu ratusan tahun bagi sebatang pohon ulin untuk mencapai ukuran diameter yang layak tebang atau bernilai ekonomis tinggi. Lambatnya pertumbuhan ini justru menjadi kunci utama di balik kepadatan dan kekuatan kayunya yang legendaris itu. Karena sel-sel kayunya terbentuk dengan sangat perlahan dan padat, tidak ada ruang kosong atau pori-pori besar yang membuatnya rapuh. Proses pematangan yang memakan waktu berabad-abad ini ibarat proses penempaan pedang pusaka yang dilakukan berulang kali hingga sempurna. Siklus hidupnya dimulai dari biji yang berukuran cukup besar dan keras, yang seringkali jatuh begitu saja di sekitar pohon induk atau digulirkan oleh hewan pengerat tanah. Perkecambahan biji ulin juga memakan waktu lama dan menghadapi tantangan berat dari persaingan nutrisi di lantai hutan yang gelap. Hanya bibit-bibit terkuat dan paling beruntung yang bisa bertahan hidup melewati fase kritis di tahun-tahun awal kehidupannya. Umur panjang pohon ini sungguh mencengangkan, karena diperkirakan bisa hidup hingga lebih dari 1000 tahun jika tidak diganggu oleh tangan manusia. Bayangkan, sebatang pohon ulin yang Anda lihat hari ini mungkin sudah mulai tumbuh sejak zaman Kerajaan Majapahit atau bahkan lebih tua lagi. Dia adalah saksi sejarah hidup yang merekam perubahan iklim dan zaman dalam lingkaran-lingkaran tahun di batangnya. Karakteristik pertumbuhan yang lambat ini membuat upaya budidaya ulin menjadi tantangan besar bagi para rimbawan dan investor. Menanam ulin bukanlah investasi jangka pendek yang bisa dipanen dalam 5 atau 10 tahun, melainkan investasi lintas generasi untuk anak cucu. Siapa yang menanam ulin hari ini, kemungkinan besar bukan dia yang akan menikmati hasil kayunya, melainkan generasi cicitnya kelak. Bagi masyarakat adat suku Dayak di Kalimantan, ulin bukan sekadar komoditas kayu bangunan, melainkan entitas yang memiliki jiwa dan kekuatan spiritual. Pohon ini dianggap sebagai pelindung yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh leluhur yang mereka sebut embah atau datuk. Dalam banyak ritual adat, kayu ulin digunakan sebagai bahan utama pembuatan patung-patung keramat atau tiang penyangga rumah panjang, lamin, yang suci. Salah satu penggunaan paling sakral dari kayu ini adalah untuk pembuatan sandung atau tempat penyimpanan tulang belulang leluhur yang telah meninggal dunia. Masyarakat Dayak percaya bahwa sifat kayu ulin yang abadi dan tak bisa busuk akan menjaga ketenangan roh leluhur mereka selamanya. Sandung yang terbuat dari ulin bisa bertahan ratusan tahun di tengah hutan, menjadi penanda jejak silsilah keluarga yang tidak akan hilang di telan zaman. Ada aturan adat yang ketat mengenai penebangan pohon ulin, di mana tidak sembarang orang boleh menebangnya tanpa melakukan ritual permisi terlebih dahulu. Mereka percaya bahwa pohon-pohon ulin raksasa dihuni oleh roh penunggu hutan yang bisa marah jika rumahnya dirusak tanpa rasa hormat. Kearifan lokal ini sebenarnya adalah bentuk konservasi tradisional yang menjaga agar populasi ulin tidak punah akibat keserakahan manusia. Selain untuk keperluan kematian, ulin juga digunakan sebagai jimat atau talisman untuk perlindungan diri dari serangan ilmu hitam maupun serangan fisik. Potongan kecil kayu ulin yang disebut taring atau permata ulin sering dibawa oleh para ksatria Dayak saat berperang atau berburu. Keyakinan akan kekuatan magis kayu ini begitu kuat sehingga pedagang barang antik sering memburunya dengan harga fantastis. Hubungan harmonis antara manusia dan ulin ini mulai tergerus seiring masuknya modernisasi dan agama-agama baru ke pedalaman Kalimantan. Namun,
Di desa-desa adat yang masih memegang teguh tradisi, penghormatan terhadap sang kayu besi masih terasa kental. Ulin tetap menjadi simbol identitas budaya yang merepresentasikan ketangguhan dan keteguhan hati orang Kalimantan. Sejak zaman kolonial Belanda, ulin sudah menjadi primadona yang diincar untuk membangun infrastruktur vital di seluruh kepulauan Nusantara. Pemerintah kolonial sangat mengagumi ketahanan kayu ini terhadap air laut, sehingga mereka menggunakannya secara masif untuk membangun pelabuhan dan jembatan. Saking berharganya, pada masa itu penggunaan ulin diawasi dengan ketat dan hanya diperuntukkan bagi proyek-proyek negara yang strategis. Di era modern, permintaan terhadap kayu ulin semakin menggila, terutama untuk kebutuhan material atap sirap yang eksotis dan lantai de-inking outdoor. Rumah-rumah mewah di Jakarta atau Bali sering menggunakan atap sirap ulin karena bisa bertahan puluhan tahun tanpa bocor dan memberikan estetika alami yang berkelas. Harga 1 meter kubik kayu ulin berkualitas super bisa mencapai puluhan juta rupiah, membuatnya menjadi salah satu kayu termahal di pasar. Tingginya nilai ekonomi ini memicu maraknya praktik pembalakan liar atau illegal logging yang mengancam keberlangsungan populasi ulin di alam. Para penebang liar rela masuk jauh ke dalam hutan lindung, memburu pohon-pohon ulin tua, dan menyelundupkannya melalui jalur sungai di malam hari. Mereka tidak peduli bahwa pohon yang mereka tebang dalam hitungan jam itu butuh waktu 5 abad untuk tumbuh sebesar itu. Eksploitasi berlebihan ini juga didorong oleh mitos bahwa stok ulin di Kalimantan takkan pernah habis karena hutannya yang luas. Padahal kenyataannya, menemukan ulin berdiameter besar kini semakin sulit, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Kayu-kayu yang beredar di pasaran sekarang seringkali adalah kayu muda atau kayu sisa bongkaran bangunan lama yang didaur ulang. Penggunaan ulin untuk barang-barang sepele seperti arang atau kayu bakar adalah sebuah tragedi pemborosan sumber daya alam yang tak termaafkan. Padahal, dengan segala keistimewaannya, kayu ini seharusnya diperlakukan seperti batu permata yang hanya digunakan untuk tujuan yang benar-benar penting dan bernilai seni tinggi. Kesadaran untuk menghemat penggunaan ulin harus ditanamkan agar kita tidak kehilangan warisan alam ini selamanya. Kabar buruk yang harus kita telan adalah fakta bahwa pohon ulin kini telah masuk dalam kategori vulnerable atau rentan punah menurut Daftar Merah IUCN. Organisasi konservasi dunia ini memberikan peringatan keras bahwa jika laju penebangan tidak dihentikan, ulin bisa lenyap dari muka bumi dalam beberapa dekade ke depan. Penurunan populasi yang drastis akibat hilangnya habitat dan eksploitasi berlebih adalah alasan utama status kritis ini. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menetapkan ulin sebagai tanaman yang dilindungi dan melarang ekspor kayu ulin dalam bentuk mentah atau log. Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk membatasi peredaran kayu ini dan menindak tegas para pelaku pembalakan liar. Namun, penegakan hukum di lapangan seringkali terkendala oleh luasnya wilayah hutan dan oknum-oknum yang bermain mata dengan cukong kayu. Upaya penyelamatan ulin kini mulai digalakkan melalui program pembibitan dan penanaman kembali di area-area bekas tambang atau hutan kemasyarakatan. Beberapa perusahaan dan LSM lingkungan mulai menyadari pentingnya melestarikan pohon ini dengan membuat arboretum atau kebun koleksi ulin. Teknik perbanyakan secara vegetatif juga terus dikembangkan oleh para peneliti agar bisa menghasilkan bibit ulin dalam jumlah banyak dan waktu singkat. Tantangan terbesarnya adalah mengubah pola pikir masyarakat bahwa menanam ulin itu tidak menguntungkan karena panennya lama. Edukasi bahwa ulin memiliki nilai jasa lingkungan seperti penyerapan karbon dan penahan erosi harus terus disuarakan. Menanam ulin adalah menanam harapan dan warisan oksigen bagi generasi mendatang, bukan sekadar mengejar keuntungan materi semata. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar sang raja hutan ini tidak hanya tinggal cerita di buku sejarah atau museum. Membeli produk kayu bersertifikat legal dan mengurangi konsumsi kayu langka adalah langkah kecil yang bisa kita lakukan. Biarkan pohon ulin tetap berdiri tegak di rimba raya, menjadi saksi bisu perjalanan bangsa ini hingga ribuan tahun Masehi yang akan datang.